Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslia Safika, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dari program studi S1 Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076230036. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan strategi plan yang sudah saya buat untuk perusahaan Urban Farm Fresh. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Information System. Oke, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perusahaan Urban Farm Fresh ini. Jadi, Urban Farm ini merupakan perusahaan hypothetical atau perusahaan karangan. Jadi, ini 100% perusahaan fiktif hasil dari karangan saya sendiri. Urban Farm Fresh ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian urban dengan fokus pada penyediaan makanan segar berkualitas tinggi langsung dari kebun ke meja konsumen. Jadi Urban Farm ini dia menyediakan produk pertanian segar dan lokal dengan cara yang ramah lingkungan dan juga terjangkau. Urban Farm ini juga memiliki misi untuk meningkatkan ketahanan pangan kota dengan mengembangkan sistem pertanian perkotaan yang efisien dan menyediakan akses yang lebih baik ke produk pertanian segar untuk konsumen perkotaan. Oke, di sini ada analisis SWOT dari Urban Farm ini. Yang pertama ada strength atau kekuatannya, yaitu menggunakan metode pertanian hidroponik yang efisien di lahan terbatas. Lalu produk segar yang dipasarkan langsung ke konsumen agar bisa memastikan langsung ke kualitasnya. Lalu pendekatan ramah lingkungan dengan penggunaan air dan energi yang minimal. Untuk weaknesses atau kelemahannya, yaitu skala produksi terbatas karena keterbatasan lahan dan teknologi. Lalu bergantung pada pemasaran offline dan pasar lokal yang terbatas. Dan tidak ada sistem teknologi untuk mengelola inventaris dan rantai pasokan secara otomatis. Untuk opportunities atau peluangnya, yaitu permintaan terhadap pangan lokal yang sehat terus meningkat, potensi perluasan pasar melalui platform e-commerce dan pengiriman langsung, kerjasama dengan restoran dan hotel yang memerlukan bahan-bahan segar. Untuk threats atau ancamannya yaitu persaingan dengan supermarket besar dan distribusi makanan impor, perubahan harga bahan baku dan biaya operasional dapat mempengaruhi harga jual, tantangan mengelola pasokan yang stabil di pasar yang berkembang pesat. Selanjutnya ada analisis masalah. Jadi berdasarkan analisis SWOT tadi, kita bisa menganalisis nih masalah apa aja yang sedang dialamin sama Urban Farm ini. Yang pertama ada skalabilitas terbatas pada sistem pertanian yang ada saat ini. Jadi saat ini Urban Farm ini dia menggunakan metode hidroponik dengan kapasitas produksi yang terbatas. Jadi sistem ini tuh tidak bisa memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat, terutama permintaan di wilayah perkotaan yang penduduknya itu padat. Lalu yang kedua, tidak adanya sistem otomatis untuk mengelola rantai pasokan dan inventaris. Jadi manajemen gudang dan rantai pasokan yang ada di Urban Farm ini dia masih bersifat manual dan juga rentan terhadap kesalahan dari manusia. Jadi hal ini tuh sangat menyulitkan untuk memastikan ketersediaan produknya yang konsisten di pasar, terutama pada saat permintaannya sedang tinggi. Lalu yang ketiga itu ada pemasaran terbatas, terutama di luar area lokal. Jadi saat ini Urban Farm Fresh ini menjangkau pasar lokal hanya melalui metode pemasaran tradisional. Jadi mereka tidak menggunakan teknologi ataupun menggunakan media sosial lainnya. Jadi untuk brand awareness dari Urban Farm ini sendiri masih kurang atau minim di masyarakat. Lalu yang terakhir ada keterbatasan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait produksi dan distribusi. Jadi Urban Farm ini belum menggunakan teknologi analitik untuk mengumpulkan dan menganalisis data operasionalnya, seperti untuk menganalisis data permintaan konsumennya, preferensi pasarnya, lalu efisiensi produksinya. Itu mereka masih menggunakan sistem yang manual. Jadi hal ini menghambat kemampuan perusahaan untuk secara proaktif merespon perubahan pasar dan mengambil keputusan strategis berdasarkan data. Nah, selanjutnya di sini ada solusi teknologi yang sudah saya buat dan juga manfaatnya bagi Urban Farm. Jadi teknologi yang bisa diterapkan untuk Urban Farm ini, yang pertama ada vertical farming automation. Jadi vertical farming ini adalah praktik pertanian modern yang menanam tanaman ditumpuk secara vertikal, seperti yang ada di foto ini.
Jadi pertaniannya ini ada di dalam ruangan yang terlindung, yang sebagian besar menggunakan sistem budidaya hidroponik dan aeroponik. Jadi manfaat dari vertical farming automation ini, dia bisa meningkatkan produksi, dia juga bisa mengefisiensi sumber daya, karena teknologi ini sendiri dia menggunakan air hingga 90% lebih sedikit dibandingkan pertanian konvensional, sehingga menjadikannya solusi yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada supply chain management. Secara umum, supply chain management ini adalah pengendalian aliran barang dan jasa dari bahan mentah hingga pengiriman ke pelanggan. Ini mencakup semua proses yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, produksinya, pengiriman, dan juga pengembaliannya. Nah, manfaat dari supply chain management ini, dia bisa mengefisiensi operasional, seperti mengurangi limbah dengan memastikan pasokan memenuhi permintaan aktual. Hal ini terutama penting untuk makanan segar dengan umur simpan pendek. Lalu dia juga bisa mengurangi biaya dengan mengoptimalkan rute pengiriman dan juga mengurangi biaya penyimpanan. Dan juga sistem ini secara otomatis memantau dan memprediksi permintaan sehingga pelanggan selalu menerima produk segar tetap waktu. Yang ketiga ada teknologi e-commerce dan digital marketing. E-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa secara online, dan pemasaran digital adalah strategi atau teknik yang digunakan untuk mempromosikan dan menjual barang dan jasa secara online. Keduanya ini menciptakan sinergi dan saling mendukung dalam peningkatan proses bisnis dan pemasaran. Jadi manfaat yang bisa didapatkan oleh urban farm ini jika ia menggunakan e-commerce dan digital marketing, yang pertama dia bisa mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. E-commerce ini memperluas peluang untuk menjangkau pelanggan di luar wilayah, termasuk kota-kota besar lainnya di mana permintaan akan produk segar itu tinggi. Lalu yang kedua, dia juga meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dengan menggunakan pemasaran digital, itu memungkinkan bisnis membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggannya. Lalu dia juga meningkatkan brand awareness tentunya. Jadi strategi pemasaran digital ini sangat-sangat efektif dapat meningkatkan brand awareness dan daya tarik perusahaan di pasar. Lalu yang terakhir ada data analytics atau analisis data. Analisis data ini adalah proses menganalisis data mentah untuk memperoleh wawasan, menemukan pola, dan menarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, manfaat dari analisis data ini, kita bisa meningkatkan pengambilan keputusan yang strategis dan juga mengidentifikasi peluang baru. Jadi informasi dalam database itu bisa membantu manajemen merumuskan strategi pemasarannya, pengembangan produknya, dan juga ekspansi bisnisnya. Lalu melalui analitik ini juga perusahaan dapat menemukan peluang pasar baru dan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini ada rencana implementasi teknologi atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk mengimplementasi teknologi ini. Yang pertama, kita harus membangun infrastruktur vertical farming terlebih dahulu. Jadi di sini si urban farm ini bisa mengidentifikasi terlebih dahulu lokasi yang strategis untuk fasilitas pertanian, untuk fasilitas vertical farmingnya ini. Lalu yang kedua, integrasi supply chain management. Jadi jadi si urban farm ini bisa memilih penyedia SCM untuk memenuhi kebutuhan bisnis urban farm. Lalu dia juga bisa melatih karyawan-karyawannya atau staffnya untuk pelatihan operasi dalam penggunaan perangkat lunak SCM ini. Lalu yang ketiga, mereka bisa mulai mengembangkan platform e-commerce yang tentunya user friendly, jadi dengan kemampuan pemesanan online, pelacakan pesanan, dan juga pembayaran secara digital. Lalu yang terakhir ada melaksanakan analisis data. Jadi mereka bisa mengumpulkan data awal terlebih dahulu tentang terkait tingkat persediaannya dan juga operasionalnya. Nah, untuk mengimplementasi teknologi ini dibutuhkan manajemen usaha yang baru atau orang-orang yang sudah memiliki skill terhadap teknologi tersebut. Yang pertama ada manajer proyek. Jadi manajer proyek ini dia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau seluruh proses implementasi tersebut. Lalu yang kedua ada tim IT yang tugasnya mengembangkan dan mengelola sistem teknologi seperti SCM, e-commerce, dan juga analitik. Lalu yang ketiga ada tim operasi yang tugasnya mengintegrasikan teknologi ke dalam operasi sehari-hari.
Lalu yang ketiga ada tim pemasaran yang mengelola e-commerce dan kampanye digital untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang terakhir ada tim agronomi yang tugasnya memastikan infrastruktur pertanian beroperasi sesuai rencana dan memenuhi tujuan produksi. Selanjutnya di sini ada analisis finansialnya. Di sini saya buat secara sederhana saja. Yang pertama ada investasi awalnya. Untuk investasi terhadap desain dan pembangunan infrastruktur vertical farming itu ada di nilai 3,5 M. Lalu integrasi sistem SCM-nya ada di nilai 2 M. Lalu untuk mengembangkan platform e-commerce-nya ada di nilai 1,5 M. Lalu untuk melaksanakan analisis datanya ada di 1 M. Jadi total investasi awalnya itu ada di 8 miliar rupiah. Lalu ada juga proyeksi keuntungan tambahannya, yaitu peningkatan kapasitas produksi ada di nilai 2,5 M per tahun, pengurangan biaya operasional ada di nilai 1 miliar per tahun, dan penjualan online tambahan ada di nilai 2 M per tahun. Jadi total keuntungannya ada di 5,5 M. Oke, selanjutnya di sini ada return on investment. Jadi total investasinya itu ada di 8 miliar rupiah. Laba kuartal tahunannya ada di 5,5 miliar. Dan untuk return on investment-nya ini ada di 68,75% per tahun. Dan untuk payback period-nya ini kurang lebih 17 bulan. Oke, selanjutnya ada analisis dampak implementasi teknologi terhadap operasional bisnis. Yang pertama, efisiensi operasional. Jadi dengan penerapan teknologi modern seperti vertical farming dan juga SEM itu mempunyai dampak signifikan terhadap efisiensi operasionalnya. Yang pertama bisa mengurangi biaya produksinya, lalu mengoptimasi logistiknya, dan juga manajemen inventarisnya akan lebih efektif dengan menggunakan teknologi tersebut. Lalu yang kedua juga peningkatan penjualan. Jadi dengan menggunakan e-commerce tadi dan juga pemasaran digital itu membuka peluang untuk meningkatkan penjualan secara signifikan. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan jangka panjang. Jadi dengan berinvestasi pada teknologi itu bisa memberikan manfaat jangka panjang yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada peluang ekspansi. Jadi bisa memberikan peluang ekspansi geografisnya seperti bisa menjangkau konsumen di luar wilayah lokalnya, dan juga bisa mengembangkan produk baru seperti peningkatan dari analisis data tadi. Itu bisa meningkatkan perusahaan untuk memahami tren pasar dan mengembangkan produk baru untuk memenuhi permintaan konsumennya. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi strategi yang dirancang mencakup penerapan teknologi seperti otomatisasi pertanian vertikal atau vertical farming, lalu sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management system atau SCM, lalu ada juga pemasaran digital melalui e-commerce dan analisis data. Jadi teknologi ini tidak hanya menyelesaikan tantangan operasional seperti keterbatasan limbah dan ukuran, namun juga meningkatkan efisiensi biaya dengan memperluas pasar melalui pendekatan digital, meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Jadi singkatnya, Urban Farm Fresh ini mereka memiliki potensi besar dalam pertanian perkotaan jika mereka menerapkan strategi teknologi ini. Jadi perusahaan ini bisa mampu mewujudkan visinya juga sebagai penyedia pangan segar dan juga berkelanjutan yang terkemuka, dan bisa memperkuat posisi pasarnya dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi strategi ini juga menjadi landasan bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan juga inovatif di masa depan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.